Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila, mahasiswa Universitas Negeri Padang dengan NIM 2104352, Prodi Akuntansi tahun masuk 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas hukum bisnis dan regulasi dengan pokok judul sengketa bisnis. Yang pertama, saya akan membahas tentang beberapa pengertian dari sengketa bisnis. Pengertian sengketa sendiri adalah penentangan atau konflik. Konflik berarti adanya perbedaan pendapat, penafsiran, maupun pertentangan antara orang-orang atau para pihak terhadap satu objek perselisihan yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Sengketa bisnis sendiri ialah suatu hal yang berpusat, suatu hal yang muncul selama berlangsungnya proses transaksi yang berpusat pada ekonomi pasar. Untuk macam-macam sengketa bisnis, yang pertama ada sengketa perniagaan, yang kedua sengketa perbankan, yang ketiga sengketa keuangan, keempat sengketa investasi, kelima sengketa perindustrian, keenam sengketa haki, tujuh sengketa konsumen, delapan sengketa kontrak, 9 sengketa ketenaga kerjaan, 10 sengketa perdagangan publik, 11 sengketa properti, dan sengketa lainnya yang berkaitan dengan bisnis. Lalu kita akan membahas tentang metode penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa bisnis merupakan tata cara bagaimana pelaku bisnis dapat menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di antara pelaku bisnis. Untuk metode penyelesaiannya itu dapat digunakan dengan metode atau melalui lembaga pengadilan atau litigasi dan dapat juga melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Lalu kita akan membahas lembaga untuk penyelesaian sengketa bisnis. Tadi sudah saya sebutkan bahwa penyelesaian sengketa ini melalui dua cara. Yang pertama dengan pengadilan atau litigasi, dan yang kedua ada dengan cara penyelesaian sengketa alternatif. Yang pertama kita masuk ke penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian sengketa melalui forum pengadilan pada umumnya diselesaikan berdasarkan hukum acara yang sudah ditentukan. Penyelesaian sengketa bisnis dan bisnis syariah pada umumnya tidak ditujukan pada suatu kemenangan sepihak secara mutlak, dan jalan keluarnya adalah menghindari penyelesaian sengketa yang sifatnya formal. Dan biasanya penyelesaian melalui lembaga peradilan ini sebisa mungkin dihindari kecuali memang tidak ada alternatif lain, meliputi pengadilan umum, pengadilan agama, dan juga pengadilan niaga. Untuk pengadilan umum merupakan lembaga pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Menurut Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, dinyatakan pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Yang kedua ada pengadilan agama. Pengadilan agama adalah pengadilan yang mengusut atau menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan agama, yaitu agama Islam. Lalu ada yang terakhir, pengadilan niaga. Menurut Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan, dapat dinyatakan bahwa pengadilan niaga atau pengadilan komersial adalah pengadilan khusus yang berada di bawah pengadilan negeri yang mempunyai wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa bisnis seperti sengketa kepailitan, sengketa hak dan kekayaan intelektual atau yang kita kenal dengan haki, dan juga sengketa lainnya yang di bidang perniagaan. Lalu kita masuk ke lembaga yang kedua, yaitu lembaga penyelesaian melalui penyelesaian sengketa alternatif atau ADR. Diatur melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di sana dinyatakan bahwa eh, bahwa metode penyelesaiannya melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama yaitu ada arbitrase, adalah proses penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh hakim
atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunduk kepada atau menaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau tunjuk. Pada pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa memberikan definisi arbitrase, yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Lalu yang kedua yaitu penyelesaian sengketa alternatif, ini melalui 4 tahap. Yang pertama ada negosiasi. Kata negosiasi pada umumnya dipakai untuk pembicaraan atau perundingan yang merujuk pada bentuk tawar-menawar dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan dan penyelesaian di antara para pihak tanpa melibatkan pihak lain tentang objek kepentingan yang dirundingkan, yang merupakan suatu proses pembicaraan atau perundingan untuk mencapai satu kompromi atau kesepakatan di antara pihak yang melakukan negosiasi. Jadi negosiasi ini merupakan bentuk tawar-menawar untuk mendapatkan suatu kesepakatan yang satu, suatu kesepakatan yang dipilih, suatu kesepakatan yang disepakati. Lalu yang kedua ada mediasi, adalah metode penyelesaian yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan dengan dibantu mediator yang ditunjuk oleh para pihak. Namun mediator tersebut tidak memiliki kekuatan apapun untuk memutus. Ia hanya berfungsi untuk mencari jalan tengah, jadi keputusan akhir dan eksekusi tetap ada di para pihak. Jadi mediasi ini melalui cara kedua belah pihak mencari kesepakatannya dengan adanya pihak ketiga. Tapi pihak ketiga di sini hanya menjadi fasilitator saja. Tidak ada kekuatan khusus, tidak ada kekuatan yang penting untuk suatu kesepakatan yang akan diambil atau yang akan disepakati itu. Yang ketiga ada konsiliasi. Seperti halnya mediasi, konsiliasi juga merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan tidak memihak. Biasanya konsiliasi mengacu pada suatu proses yang mana pihak ketiga bertindak sebagai pihak yang mengirimkan suatu penawaran penyelesaian antara para pihak, tetapi perannya lebih sedikit dalam proses konsiliasi dibandingkan seorang mediator. Jadi bedanya mediasi dengan konsiliasi ini, bedanya kalau di mediasi itu apa namanya, di mediasi itu dia lebih kuat tugasnya, lebih kuat perannya dibandingkan si konsiliasi ini. Lalu yang keempat adalah penilaian ahli. Penilaian ahli merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan sesuai pada pasal 1 angka 10 nomor Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan pendapat objektif, independen, dan tidak memiliki hak atas fakta atau isu yang dipersilahkan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa, di mana pendapat para ahli bersifat final dan mengikat suatu persetujuan para pihak. Jadi, kesepakatan yang diambil itu sesuai dengan penilaian para ahli yang mereka tunjuk, yang mereka percayai. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.